Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ma'afillah rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanil kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah, ta'lim yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah jumpakan saya dan Anda pada cuaca yang penuh rahmat. Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Di bulan yang dirahmati dan diberkahi, yaitu bulan Muharram, pada hari Ayyamul Bid, ya, Ayyamul Bid yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, saya dan Anda dipertemukan di tempat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, di Masjid Al-Musalla Baitur Ridwan, dalam rangka mengaji dan mengkaji kitab Allah wa sunnati Rasul. Insyaallah yang pertama apa? Oh iya. Halaman berapa? Halaman 41. Dua 40. Oh, komentar penulis nggih. Itu yang mengenai ya, Islam disebarkan bukan dari paham ke keras ya. Ya, silakan, Fadal. Islam disebarkan bukan dari paham-paham keras. Komentar penulis, jadi janganlah Anda menghina juru dakwah yang bukan dari kelompokmu, tapi introspeksilah dirimu. Sudah benarkan amal-amalmu. Cocokkan semua amal ibadahmu dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Iya, jadi jangan menakar diri terlalu berlebih, karena kalau kelompok itu rata-rata ya tadi menakar dirinya terlalu berlebih. Ya, hanya menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar. Ya itu biarkan. Orang lain menganggap kita kelompok, tetapi kita bukan kelompok. Kelompok itu begini, dia ada ketuanya, dia ada ADART-nya, dia ada targetnya. Tidak, kita tidak punya apa. Kita membaur kemana-mana. Itulah, jadi banyak orang kita dituduh pemecah belah umat, padahal
mereka sendirilah yang pemecah belah umat. Wong Islam ini satu. Jadi boleh orang menakar dirinya terlalu berlebih, katakanlah dia, saya ahlus sunnah wal jamaah, silakan. Mengaku begitu itu silakan, tidak apa-apa. Tetapi apakah benar ia ahlus sunnah wal jamaah? Semuanya landasannya. Katakanlah kawan kita meninggal dunia yang malam harinya tidak mengadakan kegiatan apa-apa. Jawabannya, koncomu itu pahit, pelit, medit, begitu. Ya toh? Orang mati disamakan dengan hewan saja, tidak ada apa-apa. Begitu. Ya, normal itu lumrah buat saya. Lihat ke situ. Iya. Terus tiba-tiba mereka bikin sedekahan. Terus kita dikasih berkat. Kita terima nggak, Pak? Terimalah. Dimakan. Boleh lah. Nanti sampai buang masalah, betul enggak? Dimakan juga masalah. Mau makanannya enggak mau datang acaranya, lu salah. Ya toh? Nah, dibuang makanan kok dibuang-buang lu. Ya toh? Mubadir. Jadi kerok kan? Jadi Islam makan. Yang enggak boleh itu kita ikut acaranya. Ya, mendoakan, ya tetap mendoakan. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin. Dianggap tidak mendoakan, ya karep ora apa-apa. Santai kan? Kita itu begitu saja. Padahal doa kita bahkan hampir bukan sesudah sholat, di dalam sholat saja kita baca. Katakanlah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma rabbighfirli. Kan sampai segitu toh? Lalu kita tambahi wali walidayya walil mu'minin. Loh. Kan kena semua kan? Ayah bunda kita, ya loh. Semuanya kena. Nah, inilah. Jadi mendoakan mereka, bahkan doa kita di dalam sholat ya. Bukan di luar sholat. Ya, ketika dalam kesendirian. Anda pernah dengar ini? Apa namanya, Sayyidul Istighfar? Iya. Induknya istighfar itu kan yang paling top toh. Nah, coba panjenengan tambahin. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kan gitu ya? Waghfirli wali walidayya walil mu'minin lu wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim lu. Kan bagus. Ya. Itu kan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, kan gitu. Ya, kita sudah mendoakan mereka. Perkara mereka tidak mengakui itu tidak apa-apa, kan kita bukan butuh pengakuan manusia. Ya, kita serahkan kepada Allah. Makanya di sini tadi kenapa komentarnya penulis, karena tadi yang mengatakan, yang menulis yaitu Agus Abdul Hakim ini merasa dirinya, menakar dirinya terlalu tinggi. Ya. Terus sekarang sudah banyak. Sekarang ini sudah banyak dijual Al-Quran, baik yang tafsir maupun yang terjemah bahasa Indonesia. Begitu pula dengan Al-Hadis. Sekarang ini banyak dijual buku-buku hadis dari penusun kutubus Tis'ah atau 9 kira. Iya, itu ya. Kalau sampean pakai aplikasi hadisku, itu malah 14. Kalau ensiklopedia hadis ada kutubus Tis'ah, ya. Terus kemudian, jadi untuk era kini. Jadi untuk era kini tidak ada yang sulit dalam menganalisa setiap bentuk amalia. Misalnya, tahlilan dari dalilnya dalam Al-Quran, adakah dalilnya? Kalau tidak ada, cari dalam Al-Hadis. Kalau sahih, ini berarti Nabi SAW
dan para sahabat betul-betul pernah mengadakan tahlilan. Iya, jadi begini. Nanti kalau ditanya tentang tahlilan, mereka akan mengatakan bahwa ini namanya ini berkilah ya. Ini berkilah. Karena saya juga tukang mengelak ya dok. Tukang bangkit. Tahlilan itu asal katanya apa? Tahlil. Ini kan diperintah. Nah, ini loh. Tapi kalau sudah pakai tambahan ini berbeda, tidak sama. Ya, tapi mereka berkutatnya di sini loh, asal katanya ini. Tapi kalau sudah ditambahi ya kan? Solawat, bener enggak? Bagus kan? Iya kan? Solawat. Iya kan? Anda bersolawat. Tapi kalau sudah pakai enggak ono itu. Tambahan apa? Berjamaah rame-rame. Ya, nyanyi-nyanyi loh. Pakai ya, ini kalau sudah campur ini kalau tambahin selamat. Selamat. Sampai tambahin beda. Selamat sama selamatan beda. Muga-muga selamat ya, beda kan? Muga-muga selamatan ya, orang-orang panganan mesti selamat. Ini kan orang Jawa. Asal katanya selamat. Ya kan? Makanya bentuk barang yang namanya selamatan. Ben apa? Ben selamat. Orang yang mengadakan menyelamati, loh kan gitu. Menyelamatkan, kan sudah berubah ini. Kalau hanya tambah. Kondang. Tambahan. Beda. Kondang apa? Masyhur. Terkenal, tenar, kondang. Nah, kalau sudah kondangan, ya lah, panganan mana diundang makan, mau diundang orang mangan, ya, maka berubah ini karena ada tetapi orang berkutat apa kata aslinya ini masing-masing, ya kata aslinya. Padahal dengan tambahan sudah berbeda. Duit. Iya duit, ya lah. Itu. Ya, jadi banyak orang tadi karena pinternya apa mengolah kata. Oh saya dulu bagiannya ini kok. Tadi masih ngerti ya. Inilah. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Terus. Kalau tidak ada dalilnya, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang sahih ini, berarti tahlilan termasuk bid'ah. Jangan dilakukan, karena bid'ah adalah sesat dan kesesatan tempatnya di neraka. Iya. Sekarang tanya lagi. Mereka pakai dalil. Surat 59 ayatnya 7 bagian akhir. Ya, 7 bagian akhir. Sampai buka. Ya. Di sana katakan apa? Bagian akhir. Diberikan Rasul
Rasul terima. Ya, yang dilarang ya tinggalkan. Ketemu? Iya. Coba sampai baca pakai. Yang bagian terakhirnya, dekat terakhir apa yang ya? Iya. Iya, 59 Al-Hasr ayatnya 7. Atasnya kan fa'i. Ya. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia. Bukan. 59 Al-Hasr. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Iya. Dan bertakwalah kepada Allah. Atasnya lagi, sebelumnya. Atasnya lagi satu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Nah, itu apa yang diberikan oleh Rasul terima, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Ya. Nah, ini ayat ini diselewengkan. Ya. Saya mau ini. Ya. Tak tunjukkan saja, wong saya ini golongannya begitu soalnya ya. Jadi makanya saya nggak mau berdebat itu karena itu wong aku itu kan debat masalah. Saya dulu gambarnya Rolling Stone. Iya kan gambarnya mulut toh, ya dengan lidah. Namanya ini. Ini terkenal sekali di Surabaya. Ya. Nah. Debat. Iya kan? Gambarnya Rolling Stone, bibirnya begitu ya. Tahan emosi, bicara agama tauhid. Ya, tahan emosi, ya kan? Bicara agama tauhid. Debat. Isinya ngeyel toh kok. Makanya saya tukang debat. Ya kan? Misalnya debat kan gitu ya. Ini kalau dipisah seperti ini kan artinya bat itu kan ruang, room. Ya. Seperti bathroom kan mandi toh. Debat. Nah ini diberi Rasul terima, dilarang Rasul tinggalkan. Ya. Lalu mereka, oh ya sayalah gitu ya. Yang senengannya tadi pakai tambahan. Kan ada nggak larangan loh ya? Ada nggak larangannya? Tunjukkan dalilnya. Satu saja di dalam Quran atau hadis. Tak tungguin. Dulu begitu. Ada nggak yang melarang? Ya, acara ini. Mana dilarang dalilnya? Nggak ada. Nah itulah ya. Sebab apa? Yang diajak orang bodoh. Ajari ibadah. Ya. Ini semuanya haram. Ya. Kecuali yang diperintah. Perintah. Semuanya haram. Lalu muamalah. Semua boleh. Kecuali yang dilarang. Ya, yang dilarang.
Bedakan ini. Nek ibadah semuanya haram. Kecuali yang diperintah. Sholat Allahu Akbar dilarang, berbicara yang lain ya, kecuali yang sudah diperintahkan, bacaannya ditentukan. Sampai nggak boleh baca surat Al-Baqarah baru kemudian tanpa membaca Al-Fatihah, nggak mungkin. Wajib Al-Fatihah kan gitu kok. Semua perintah. Sampai nggak baca Al-Baqarah tapi baca Al-Fatihah, sah karena diperintah. Semuanya haram. Ini ibadah. Nek muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Ya. Sekarang ini ibadah atau muamalah? Tahlilan. Ibadah atau ibadah? Iya kan? Ibadah. Kalau ibadah ini semuanya haram kecuali yang diperintah. Kalau ini ibadah ada enggak? Enggak ada. Muamalah. Lah, prinsip ini dimasukkan, yang ibadah dimasukkan prinsipnya ke muamalah. Yang muamalah dimasukkan ke dibolak-balik. Orang ibadah, orang zikir kok orang oleh. Wirid. Kalau sudah tambahin an, beda. Zikir ditambahin an, zikiran, ya. Inilah bentuknya yang berbeda. Ini sengaja dimasukkan. Jadi mana dilarang, mana ada tahlilan dilarang. Tolong tunjukkan dalil. Ibadah kok. Loh, padahal anak ibadah itu semuanya haram kecuali yang diperintah. Ya. Kalau yang muamalah itu contohnya apa? Dagang. Semuanya boleh kecuali yang dilarang, nggak boleh. Harga satu, barangnya satu. Harganya tidak boleh dua. Ya, maksudnya dua harga itu bukan dua, harganya dua, bukan. Caranya pembayarannya ada dua, nggak boleh. Contoh, tunai 10, kredit 12. Itu dua harga. Beda. Ya toh? Contoh, sampai beli 1 itu 10. Nah, beli 10 itu harganya cuma 7. Beli 10. Boleh enggak ini dua harga? Bukan. Ini satu harga. Yang enggak boleh dua cara itu. Ini tunai. Ya toh? Ini kredit. Nah, ini semuanya boleh kecuali yang dilarang. Lah nek seperti ini, sampai beli 1 harga 10, mosok saya beli 10 harganya juga 10, ya kurang ono kan gitu loh. Saya beli gamis 5, mosok dihargai sama dengan beli 1. Nah, tidak diskon kan? Boleh. Karena satu harga itu. Kalau disebut harga, distributor dengan harga Boleh eceran, grosir, ya toh? Boleh. Yang nggak boleh itu caranya untuk bayarnya ini. Paham ya? Bayar tunai sama kredit. Kenapa? Kalau tunai sama kreditnya harganya sama, 10, boleh.
Ya, tapi kalau ada tambahan kos 2 tadi ya kan? Ini yang tidak boleh. Ya, nih. Ummu Alvin punya mangga, ya kan? Berbuah-buahnya. Terus ada yang beli, tak beli ya Bu, dilihat sama dia 250. Iya tak borong Bu, ini tak borong 250. Iya kan? Boleh diborong, boleh, tapi turunkan dulu. Mana dipisah, mana yang matang dan mana yang tidak, yang mentah. Baru boleh timbang. Ya timbang, supaya apa? Orangnya tidak ngakali Ummu Alvin dan Ummu Alvin juga laba semua. Nanti yang kecil-kecil benar-benar diambil semua padahal terbuang kan? Nah itulah curangnya. Ya tegasan namanya. Ya, nah, itu yang dilarang, ini dilarang. Tahu ya muamalah? Ya. Nah. Lalu kemudian, yuk, pintarnya penerbit menjual bukunya. Pintarnya penerbit menjual bukunya. Umam menggugat, pertama kali saya lihat buku yang mahpus di toko buku shopping Yogyakarta. Pertama lihat cover judulnya saja, loh kok sudah provokatif. Wah, hari ini kok masih doyan menghujat aja ya. Gus Adi menulis, itulah pinternya penerbit. Mantan Kiai NU ini, mantan Kiai NU, isi buku yang biasa dengan judul luar biasa bisa dibikin penasaran orang untuk membaca atau membeli. Padahal buku sejenis juga banyak. Nah, kalau bukunya laris manis, bikin buku bantahannya ikutan laris juga. Apalagi kalau bantahannya dibantah lagi. Yang jelas senang sih para penjual buku. Komentar penulis, ini sebuah realita di lapangan. Para juru dakwah merasa kesulitan memberantas bid'ah, syirik dan kufur kepada Allah Azza wa Jalla ya. Apalagi berdakwah kepada para pelakunya. Alhamdulillah dengan adanya buku serial mantan Kiai NU yang saya tulis sebagai tanda pertobatan, ini membantu juru dakwah untuk mendobrak pintu kesyirikan yang bersarang di masyarakat. Mereka tak lagi dituduh membawa ajaran Wahabi, dan itu sangat membantu sekali untuk dakwah para dai di lapangan. Satu hal yang perlu diingat, pada hakikatnya keterangan dalam buku saya berisikan nasihat. Makanya banyak pendukungnya, juga banyak musuhnya. Dan ini tanda nasihat yang benar. Saya ingat ayat Surat 46 ayat 10 ya, Al-Ahqaf. 46 Al-Ahqaf ya. Ayat 10. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran. Lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk pada orang yang zalim. Iya, jadi kesombongan itu merupakan kezaliman. Ya, tidak mau nasihat itu wangil memangnya. Makanya kalau Anda dan saya membaca kitab Tinggalkan Kenangan Sebelum Pergi, nasihat itu termasuk amalan yang mengalir. Ya, mengalir. Ya inilah sampai menasihati anak, menasihati cucu, mengajari mereka akhlak, adab.
itu bagian dari yang mengalir, ya. Nah, ini. Terus ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah SAW itu benar dari Allah. Mestinya harus diterima dengan baik dan didakwahkan kepada teman-teman yang dalam kesesatan. Sungguh pun begitu, ajaran Rasulullah SAW mendapat tantangan yang luar biasa. Bahkan kaum jahiliyah akan mengusirnya atau bahkan ingin membunuhnya. Iya, makanya peristiwa apa? Karena ingin membunuhnya, peristiwa apa? Hijrah. Ya, hijrah ke Madinah, ke Yasrib. Ya, ke Yasrib. Nah, kalau seandainya itu tidak akan hijrah beliau. Terus kemudian surat Al-Anfal surat 8 ayat 30. Perhatikan firman Allah. Iya, boleh azza wa jalla subhanahu wa ta'ala bebas. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Al-Anfal Surat Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir atau Quraisy melakukan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakan atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka melakukan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Iya, ya, ketika itu makanya Ali bin Abi Thalib diselimuti dia dengan bajunya Nabi itu, ya. Nah, itulah. Jadi diperintah oleh Allah semua. Terus kemudian bila Rasulullah SAW berhenti dan takut lalu tidak melanjutkan dakwah, maka bagaimanakah nasib kita? Kita akan tetap menjadi Hindu atau agama nenek moyang bangsa ini yang tidak beragama dan tidak akan mati sebagaimana mereka, lalu kita akan masuk ke dalam neraka selamanya. iya, ya, karena hidayah tidak menyapa kita. Terus kemudian begitu juga dengan saya sebagai penyambung lidah para rasul, dan saya ingin ittiba. Saya akan berjuang semampu saya untuk terus menyebarluaskan ajaran yang berdalil dan memberantas bid'ah, syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya tidak akan takut dan gentar atau berhenti sekalipun menghadapi berbagai ancaman dan teror. iya, termasuk saya. Duri-duri dalam kehidupan dan untuk mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, hal itu kewajiban dan konsekuensinya. Terus Al-Baqarah 117 itu 100. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla berikut ini, surat Al-Baqarah ayat 117. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Terus Al-Baqarah 214. Di ayat lain Allah berfirman, surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal kamu belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dalam bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya Allah itu amat ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Iya, ya. Jadi diuji untuk menuju surga, ya diuji.
dimusuhi dan segala macam. Dan enggak dimusuhi, wong rumah tangga saja masih ada bentetnya kan, masih ada pertengkarannya kok, ada nususnya, santai saja, tenang saja sudah. Ya, maka sabar itulah, ya, itu dia. Kapankah datangnya pertolongan Allah? Karena saking dihimpit sempitnya. Makanya kemudian sudah jangan fanatik begitu. Lah nek sampean kerja ndak fanatik pada pekerjaan sampean, ya amburadul pekerjaan sampean. Semua itu harus fanatik. Orang bekerja itu harus juga fanatik. Dimintanya warna magenta, dikasihnya warna kuning. Kira-kira diterima enggak ya? Nah itu tadi. Senangnya orangnya itu mintanya magenta. Ya ceten mobilku ini magenta. Ya dah. Tapi kemudian dicat kuning. Ya, enggak tanya kuningnya kuning muda tak, kuning bosok tak. Ya tak. Kuning kecoklatan enggak tanya, langsung saja pokoknya kuning. Padahal mintanya magenta, ya tentu saja dikembalikan, marah-marah. Karena itu harus fanatik. Ya, harus diperhatikan betul detailnya. Spare partnya motor dimasukkan ke mobil, ya enggak pantas. Ya enggak bisa dipaksakan kayak apa, ya enggak bisa. Harus ganti. Nah, itulah yang kadangkala saya dan Anda enggak ngeh begitu. Alasannya agama kok fanatik loh. Harus fanatik. Termasuk kita sebagai anak kepada orang tua harus fanatik. Catur Cahyono anaknya Ibu Hamisah dan Mahfud, bapaknya namanya Mahfud, kudu fanatik. Terus kemudian ngaku, ya Catur Cahyono anaknya Prabowo, ya ora iso. Ya toh, menghilangkan nasab, ini bisa kafir itu jenenge. Siapa yang bernasab kepada bukan bapaknya, ya tidak mungkin. Ya harus fanatik, semuanya harus fanatik. Ya, inilah yang dimaksudkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sampai di sini dahulu. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum.